Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang saya hormati, selayaknya patut kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan dalam menjalankan ibadah puasa menjelang akhir Ramadan ini. Tentu ada satu hal yang wajib kita ingat untuk menyempurnakan puasa kita. Apa itu? Yaitu zakat. Kita diperintahkan di bulan suci ini untuk mengeluarkan zakat sebagai rangkaian ibadah puasa kita. Yang utama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Mari kita hitung dari Ramadan ke Ramadan tahun ini berapa penghasilan kita, baik dari profesi kita, baik dari simpanan kita, baik dari perdagangan kita, ataupun bisnis apapun yang itu sudah kena kewajiban zakat dan haul 1 tahun. Hadirin hadirat yang saya hormati, kewajiban zakat tidak bisa dilepaskan dari ibadah puasa dan juga tidak bisa dilepaskan dari rukun Islam yang lainnya, baik sholat, syahadat maupun juga haji. Kenapa? Karena rukun Islam itu adalah satu kesatuan. Imam Asy'aroni menyampaikan bahwa zakat itu adalah elemen yang tidak bisa dipisahkan dari rukun Islam. Ibarat 5 pilar yang harus tegak berdiri, tidak ada satupun yang dilewatkan. Tapi kadangkala kita lewat, lupa mengeluarkan zakat kita. Entah kita lupa karena tidak tahu atau memang kita bersengaja. Maka pada kesempatan ini saya mengajak, mari kita hitung zakat kita dan mari kita laksanakan zakat kita. Kenapa kita perlu berzakat? Tentu kita diperintahkan berzakat karena dasarnya dari Al-Quran. Allah menyuruh kepada Muhammad Rasulullah SAW agar mengambil zakat dari para muzaki. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Wahai Muhammad Rasulullah, ambillah zakat dari harta-harta para muzaki yang memang sudah cukup haul dan nisabnya. Agar apa? Agar zakat itu bisa membersihkan dan juga bisa mensucikan harta dan jiwanya. Dan berdoalah bagi mereka, bagi para muzaki, karena doamu itu akan menenteramkan sakinah, dan sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka hartanya itu akan disetrikakan di 3 tempat dalam tubuh kita. Pertama adalah di jidat kita, kedua ada di lambung kita, dan ketiga adalah di punggung kita. Seraya Allah berkata, inilah harta yang kau simpan. Berarti distribusi ekonomi kita akan terdistribusi dengan baik. Harta zakat itu adalah untuk mendorong ekonomi syariah sehingga ada demand, ada permintaan dan ada supply dari produksi. Kalau ada permintaan dan ada supply, maka ekonomi akan berkembang. Selanjutnya, apabila mustahik sudah bisa mandiri bekerja, maka dana sosial agama lainnya seperti wakaf bisa menopangnya, ataupun juga dana komersial yang bisa juga diakses oleh para mustahik ini. Itulah beberapa faidah mengeluarkan zakat. Dan tentunya potensi zakat di Indonesia ini sangat besar sekali. Pusat Kajian Basnas menyebutkan ada 300 triliun potensi zakat. Tetapi sampai saat ini potensi zakat yang terrealisasi itu baru bisa di angka 22,3 triliun. Yang itu bisa dicatatkan, bisa dilihat dari laporan Basnas Republik Indonesia. Masih sangat jauh, tapi saya yakin mungkin para bapak ibu semua, hadirin semua sudah melaksanakan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat malnya, tetapi tidak melalui lembaga resmi. Maka pada kesempatan ini saya mengajak
berzakatlah melalui lembaga resmi, yaitu Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat tetapi sudah berizin, dapat izin dari Kementerian Agama dan rekomendasi Baznas. Kenapa perlu mengeluarkan zakat melalui lembaga berizin ini? Karena memang sunatullah yang sudah disyariahkan dan juga sudah dipraktekkan oleh Rasulullah, bahwa zaman Rasulullah dan juga sahabat sampai tabi'in melaksanakan zakat itu melalui amil zakat yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah maupun juga oleh para sahabat. Inilah fungsinya. Kenapa melalui amil zakat? Yang kedua, amil zakat itu adalah orang ataupun lembaga yang menghususkan dirinya bekerja dalam pengelolaan zakat ini, sehingga dia punya waktu untuk mendampingi mustahik, punya waktu untuk mengevaluasi programnya, punya waktu untuk memperbaiki apabila ada kekurangan-kekurangan, dan yang terakhir adalah bisa menjaga ijah muru'ah para mustahik. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Lewat lembaga zakat bisa ada keadilan pendistribusian dan juga bisa terpantau bagaimana pelaksanaan zakat yang diberikan di lingkungan kita. Hadirin hadirat yang saya hormati, tentu pada kesempatan ini kita perbaiki kalaupun ada kekurangan-kekurangan lembaga amil zakat, karena masyarakat pun juga wajib memantau dan juga mengevaluasi dan juga memberikan masukan. Saya secara pribadi mengajak hadirin hadirat semua, marilah mengeluarkan zakat pada saat sekarang ini yang menjelang akhir di bulan puasa ini, dan keluarkanlah zakat melalui amil resmi agar terdistribusi dengan baik, agar terpantau dengan baik, agar terencana dengan baik, dan agar dampaknya bisa terukur dengan baik. Terima kasih. Zakanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.